Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Putri Anasari, peserta latihan dasar CPNS Angkatan 51 tahun 2021 PPSDM Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara dengan salah seorang pejabat publik, yaitu Kepala Sekolah SD Negeri Walitulang Utara, Ibu Trikorawati SPD, mengenai ASN yang beraneka. Apa itu aneka? Ya, aneka merupakan kepanjangan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Bagaimana implementasi aneka di SD Negeri Walitulang Utara? Yuk kita cari tahu jawabannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Ibu sekarang? Alhamdulillah baik, sehat. Begitu pula dengan Bu Desi, bagaimana? Sehat? Ya, alhamdulillah Bu, sehat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, apakah sudah siap untuk kita melakukan wawancara kali ini? Baik, bisa kita laksanakan sekarang. Ya Bu, pada kesempatan ini saya akan menanyakan mengenai implementasi nilai-nilai aneka kepada Ibu, khususnya di SD Negeri Walitulang Utara. Sebelumnya, perlu saya sampaikan, aneka memiliki kepanjangan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Menurut Ibu, seberapa pentingkah penerapan nilai-nilai aneka bagi seorang ASN? Menurut saya, nilai-nilai aneka bagi ASN sangatlah penting karena ASN merupakan pelayan publik. Oleh karena itu, diperlukan ASN yang profesional dan berintegritas tinggi. Kalau begitu, apakah di SD Negeri Walitulang Utara sudah menerapkan nilai-nilai aneka, Bu? Ya, insya Allah sudah. Kami selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan prinsip-prinsip aneka. Jika sudah diterapkan, bolehkah Ibu memberikan contoh implementasi nilai aneka yang pertama, yaitu akuntabilitas? Baik, Bu Desi. Jadi begini, untuk rekan-rekan guru dalam pekerjaannya selalu bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya, mulai dari membuat rancangan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, hingga melakukan evaluasi atau penilaian. Semua itu sudah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Baik Bu, pada penerapan aneka, khususnya pada implementasi nilai akuntabilitas, apakah ada hambatan yang terjadi sejauh ini Bu? Ya, kalau hambatan jelas pasti ada Bu Desi. Beberapa hambatan itu contohnya pada saat pelaksanaan kegiatan penilaian akhir semester. Kami sebagai guru dituntut untuk melaksanakan penilaian berbasis teknologi. Sedangkan sebagian guru masih ada yang belum lancar dalam mengoperasikan perangkat TIK. Seperti itu Bu Desi. Lalu bagaimana solusi dari hambatan tersebut Bu? Berdasarkan hambatan tersebut, maka saya meminta pada rekan-rekan dan pegawai tata usaha yang mahir, yang canggih dalam menggunakan mengoperasikan TIK untuk dapat membantu pekerjaan dari guru-guru yang belum lancar. Meskipun sebagian punya laptop, tapi karena cara pengoperasiannya yang belum lancar, oleh sebab itu bagi rekan-rekan yang muda khususnya itu siap untuk membantu pada ibu guru yang belum lancar. Ini khususnya yang usia tua. Namun juga mengupayakan juga pada rekan-rekan guru yang tadi belum lancar itu tetap untuk bisa belajar. Ya, meskipun dengan minta bantuan dari rekan-rekan yang sudah mahir, sehingga tetap istilahnya nyimak gitu ya,
dan selalu mendampingi nilai-nilai yang misalkan untuk dimasukkan, dia tetap ada di sampingnya. Jadi mendampingi untuk pengerjaannya, begitu. Iya, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah salah satu contoh penerapan nasionalisme di SD Negeri Walitelon Utara? Ya, rekan-rekan ASN, guru di SD juga sudah melaksanakan nilai-nilai nasionalisme, karena ini juga sangat penting sekali ya. Nilai-nilai perjuangan juga ini juga penting. Jadi semua rekan-rekan guru di SD Negeri Walitelon Utara sudah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh untuk selalu datang tepat waktu. Tapi sebelum masa pandemik ini kan selalu melaksanakan upacara setiap hari Senin, hari-hari besar nasional, saling tolong-menolong, musyawarah, dan kita juga berusaha untuk selalu adil dalam melaksanakan apapun ini sebagai bentuk perilaku penerapan nasionalismenya. Begitu, Bu Desi. Baik, Bu. Apakah pada implementasi nilai nasionalisme ada hambatan yang terjadi sejauh ini, Bu? Saya rasa tidak. Semuanya bisa dilaksanakan, Bu Desi. Untuk pertanyaan selanjutnya, mohon berikan contoh penerapan nilai etika publik di SD Negeri Walitelon Utara ini. Iya. Kaitannya dengan etika publik sebagai bentuk dari pelayanan, kami menerapkan prinsip 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kami selalu melayani peserta didik, wali murid, ataupun tamu yang hadir, yang datang ke sekolah untuk dilaksanakan dengan penerapan 5S tadi. Jadi penyelesaian masalah juga kami laksanakan secara terbuka juga. Baik, Bu. Apakah pada implementasi nilai etika publik ada hambatan yang terjadi sejauh ini? Mengenai permasalahan, sejauh ini sedikit sekali yang terjadi. Sebagai contoh, permasalahan pada saat kami melayani wali murid yang mohon maaf sering merasa tidak puas. Contohnya kalau putranya tidak naik kelas, kadang-kadang karena memang pengetahuan yang mereka miliki atau SDM-nya yang mereka miliki masih kurang, sehingga perlu penjelasan, perlu pengerahan bahwa putranya tidak naik, ini harus dijelaskan secara detail. Begitu, Bu Desi. Lalu dari tantangan permasalahan tersebut, bagaimana solusinya, Bu? Ya, kami menyelesaikan permasalahan dengan sabar, dengan kepala dingin, karena memang kita hadapi beraneka macam pengetahuan atau SDM yang ada karena masih di kehidupan di sekitar pedesaan kan seperti itu. Jadi harus memberikan pengertian dan penjelasan pada wali murid yang bersangkutan secara detail dan penuh kesabaran, walaupun kadang-kadang mereka ngeyel, tapi kita juga telaten untuk memberikan penjelasan lebih rinci, dan sehingga mereka menyadari tentang kekurangan putra-putrinya, seperti itu. Baik, Bu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan komitmen mutu. Kegiatan apa yang telah terlaksana di SD Negeri Walitelon Utara ini yang termasuk nilai-nilai komitmen mutu? Ya, sebagai implementasi komitmen mutu, kami sebagai satu kesatuan tim yang solid mempunyai komitmen untuk mendidik, membimbing peserta didik agar dapat berprestasi di segala bidang. Rekan-rekan guru juga rutin dalam mengikuti kegiatan seperti diklat, bintek, seminar maupun workshop demi peningkatan mutu pendidikan di sekolah kami, Bu. Baik, Bu. Apakah pada implementasi nilai etika publik ada hambatan yang terjadi sejauh ini? Kalau hambatan ya mesti ada, Bu Desi. Hambatan yang kami alami terlebih ada di masa pandemi ini.
kami sebagai tenaga pengajar harus dituntut untuk dapat mencapai target kurikulum. Padahal selama ini kami belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ini pun wali murid juga berharap untuk bisa segera dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Namun karena masa pandemik ini, hambatan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi kami untuk dapat mempertahankan mutu pembelajarannya. Jadi secara sukarela rekan-rekan guru untuk datang atau melaksanakan home visit sehingga bisa membimbing anak-anak di rumah, karena memang tatap muka di sekolah belum diizinkan, begitu Bu Desi. Baik Bu, jadi home visit itu termasuk salah satu solusi untuk menjaga komitmen mutu di sekolah Ibu ya? Iya, seperti itu. Karena jumlahnya juga terbatas, tidak bisa berkerumun seperti kalau PTM yang normal kan. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, bagaimana implementasi nilai anti korupsi di sekolah Ibu? Berkaitan dengan masalah korupsi, banyak sekali macam korupsi ya Bu Desi. Penerapan nilai anti korupsi mulai kami tanamkan dari sikap disiplin yang harus dimiliki guru, karena tidak memungkiri korupsi bukan hanya masalah uang, ya toh? Namun bisa juga seorang guru melakukan korupsi waktu, seperti itu. Oleh sebab itu, pembinaan dalam kedisiplinan, penerapan disiplin waktu pada khususnya ini selalu kami tekankan pada rekan-rekan semuanya. Baik Bu, berkaitan dengan penggunaan dana BOS, apakah Ibu dapat menceritakan sedikit sebagai bentuk dari penerapan nilai anti korupsi? Ya, sebagai bentuk rasa tanggung jawab kami untuk mengelola BOS sesuai dengan juknis yang ada, pelaporan juga kami laporkan apa adanya sesuai dengan penggunaannya. Jadi transparan begitu Bu Desi. Serutin untuk selalu saling cek recheck. Penggunaan dana sudah habis berapa, dibelikan untuk apa, apakah ini sudah sesuai atau belum, seperti itu. Nggih Bu, apakah pada implementasi nilai anti korupsi ada hambatan yang terjadi sejauh ini Bu? Insya Allah tidak ada, karena kami menggunakan dana atau mengelola dana BOS ini kami rapatkan terlebih dahulu, sehingga semuanya bisa mengetahui anggaran apa saja yang bisa dibelanjakan menggunakan dana BOS, seperti itu. Iya Bu, sebagai pertanyaan penutup, menurut Ibu, apa resiko apabila ASN tidak menerapkan nilai-nilai aneka dalam melaksanakan tanggung jawabnya? Jika ASN tidak menerapkan seperti itu, aneka itu, ya maka kan mereka akan melaksanakan tugasnya akan seenaknya sendiri. Oleh sebab itu, aneka ini singkatannya itu, ya, kami selalu ingatkan pada mereka, jangan lupa aneka untuk diterapkan, ya, sehingga ASN dalam artian khusus profesi guru ya, apabila tidak menerapkan dalam tugasnya, maka akan terjadi kekacauan dalam pembelajaran. Target kurikulum juga mungkin tidak akan tercapai, peserta didik tidak akan terlayani dengan baik. Jadi yang pasti ASN harus kalau tidak bisa menerapkannya ada sanksinya tentunya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan insya Allah di SD kami tidak terjadi hal-hal yang melanggar untuk penerapan aneka ini, seperti itu Desi. Iya Bu, terima kasih banyak Bu untuk penjelasannya. Ya, itu tadi adalah pertanyaan saya yang terakhir Bu. Terima kasih sekali untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Sama-sama, terima kasih juga Bu Desi, dan semoga ini bermanfaat. Kita selalu sharing sehingga juga bisa akan bermanfaat bagi rekan-rekan guru juga untuk mengingatkan, memperbaiki kinerja ke depan sebagai abdi negara, seperti itu. Makasih ya. Iya, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.